Ya Allah, makanya luar biasa. Contoh orang-orang tua kita dulu membina rumah tangga, masya Allah. Dulu emak nih diomelin sama bapak, emak kita berantem sama bapak, kita ingat banget ya, ya enggak? Ampun, udah apa? Jangan, udah apa? Begitu ngomong, jangan bang, ampun mah. Oh, udah bapak udah. Ya aku minta maaf begitu, minggu sekarang mak, ngomong, baik. Udah apa? Dampar bang. Dampar, matiin sekaligus matiin bang. Lu matiin sekaligus tanggung lu dampar, matiin. Begitu. Ini sekarang mah matiin. Gua tahu mati lu kawin aja, matiin. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Fahmi Aroji yang insya Allah mudah-mudahan besok pagi nikahnya apa udah? Keluarga yang dibina senantiasa sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan keluarga yang bahagia, panjang jodoh, kekal jodohnya, dan Allah karuniakan yaitu putra putri yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, teman-teman dari FBR yang ngawal saya, itu jangan jadi ya kayak Bang Beca. Mudah-mudahan teman-teman FBR gaduh-gaduh 20 sehat terus, kompak terus, dan salam rempuk. Mudah-mudahan Betawi harus lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita hadir dalam rangka mengiringi doa atas pernikahan dari saudari Mimi Jamila Roja dan Bang Hilmi Zulfahmi, putri dari Bapak Haji Jelani Mpo Mimi, yang udah nikah. Kapan nikahnya, Pak? Tadi pagi, alhamdulillah. Malam ini kita mendoakan beliau terkhusus menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Maka di dalam Islam Allah telah menjelaskan sesuai dengan firman-Nya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini mah nggak drama, ini mah kita pokok aja. Ini banyak guru kita ya latihan dah muhadharah di sini. Allah bilang Maha Suci Allah telah menjadikan seluruhnya yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Allah menjadikan yang ada di muka bumi ini, di alam ini, ternyata kawin juga. Siapa aja yang ada pasangannya, kata Allah, pertama mimma tumbitul ardh, dari tumbuh-tumbuhan. Ternyata pepohonan, tumbuh-tumbuhan ada pasangannya juga, ternyata kawin juga. Maka jangan heran, ada pun dondong laki, ada pun dondong perempuan. Bener bang? Ada pun ninjo laki, ada pun ninjo perempuan. Biasanya pun ninjo laki yang kuntilanak ada banyak. Jadi semuanya pasangan tuh, pohonan ternyata kawin juga. Maka kita kalau naik pohonan lihat-lihat dulu, nih puan apa lanang. Bebek, jangan tek-tekin aja. Heboh. Jadi pohonan kawin ada pasangannya juga. Siapa lagi kata Allah? Wa min anfusihim, dan dari jenis diri kita sendiri, yakni manusia. Allah ciptain laki-laki dan Allah ciptain perempuan. Kalau laki mulu nggak ada wadonnya, ribet. Habis sedebong pisang. Bocah jangan tawa, lu diem. Sebaliknya wadon mulu kagak ada lanangnya, wah parah dah, ngosek di kasur. Jadi pas semuanya. Allah ciptain laki memang pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki.
Itu udah dari sono kodratnya Allah bilang begitu. Tapi kalau ada penyimpangan laki demen laki, ini udah penyakit. Bener bang? Wadon demen wadon, ini yang lagi rame sekarang. LGBT, wow tuh bahasa kerennya kok. L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Jadi LGBT lesbian, empuan demen puan. Jadi apem dia dua apem. Bener ini kok. Biar tahu. Lah apem dia dua apem. Tuh. Gay, laki demen laki. Jadi pentungan diadu pentungan. Mau sejarahnya kagak ada bang, dari dulu ayam jago kawin ayam jago kagak ada. Bener bang? Nggak ada ayam jago kawin ayam jago. Jangankan ayam jago yang halal, anjing kawin sama anjing kagak ada. Anjing laki nggak ada bang. Jadi orang sekarang kalau anjing. Kan rame sekarang LGBT. Rame pada demo, belum lama ada bendera dipasang, bener? Di kedutaan, demo kita masing-masing semuanya. Dan menyalahi laki dengan laki. Dua bilang lo bang, apa yang mau diarak? Ini lah apem dari rumah apem. Ini secara logika itu udah masuk akal, bener? Sekarang ada kafe di Jakarta bang. Jadi rombongan dia, ya Allah videonya beredar tuh. Laki main pangku-pangkuan sama laki, main cium-ciuman, najong. Bener bang? Tapi Allah sudah bilang jelas, laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Ditumbuh kembangkan dengan rasa apa? Pertama ada mawaddah, cinta dan kasih sayang. Mawaddah warohmah. Laki demen perempuan, perempuan demen laki. Emang udah kodrat dari dulu nih nganten baru. Kan dari pertama awalnya dia dari pandangan dulu. Mata ketemu mata, pandangannya ya ada rasa nyut-nyutan dalam dada. Ini Mpok Mimi sama Mbak Hilmi, wah nggak sekonyong-konyongnya diadu begitu aja. Pertemuan dari awal tumbuh dari mata turun ke hati, nyut-nyutan dalam dada, indah terasa. Bunga-bunga cinta mekar dalam hatinya. Saling merindukan, dia cinta, akhirnya terpenuhi rasa cinta itu. Masya Allah, nggak ketemu sehari laksana seminggu, nggak ketemu seminggu laksana sebulan, nggak ketemu sebulan pingsan. Selalu rindu dengan chatting-chattingnya, ya Allah, dan perhatiannya luar biasa. Ketika assalamualaikum ayang beb, waalaikumsalam, deh pakai pantun-pantun, bikin kata-kata mutiara. Sayang, maukah kamu jadi imam aku? Iya elah, kata yang ceweknya, alhamdulillah bang mau. Tuh ternyata jangan pikiran dulu, modal kalau laki ada yang ngomong begitu. Abang siap neng jadi imam kamu. Wah, juga gak tahu imam makmumnya banyak. Ya Allah, rayuan-rayuan luar biasa. Abang harus berantem neng. Mau siapa bang? Sama tukang martabak. Kok bisa bang? Iya, dia ngaku-ngaku martabaknya paling manis. Kan yang manis kamu. Berbunga-bunga hatinya dengan rayuan gombalan. Tapi rasa cinta dan sayang itu tumbuh memang. Allah berikan anugerah. Maka Islam ngajarin, enggak, cinta dan sayang itu harus salurkan melalui pintu yang namanya pernikahan. Islam mengajarkan dari mulai kenalan, enggak, ta'aruf, saling kenal, kemudian ada rasa yang tua datang tuh, ya enggak, orang tua ngomong sono ngomong kemari, bagaimana, setuju, ya siap. Akhirnya terjadilah khitbah, lamaran. Kalau sudah jadi pinangan, masya Allah. Ini kalau jadi pinangan bang, jangan setengah halal. Kadang-kadang aneh kalau dipinang udah dibawa di bocah. Mana yang mau baso, udah berangkat aja, jangan. Harus ada, justru setelah dipinang, setelah dikhitbah, harus saling menjaga kehormatan. Benar bang? Ini sekarang aneh bocah, gue bilang baru pacaran kok, deh, dikate. Gue bilang hello, lu kayak yang racun. Bener bang, ngakot aja. Gue bilang kosong, penganting di pen, gue bilang naik motor, injak, udah kokor banget itu pinggang. Kita di belakang dia naik mobil, kita kagak liatin depan kita. Kita kagak liatin emang di depan kita, ngeliatin bagaimana.
Masya Allah, luar biasa. Nah, cinta dan sayang ini harus melalui apa? Pintu pernikahan. Alhamdulillah sudah terlaksana acara yang sakral tadi. Tujuannya apa membina rumah tangga? Pertama, dengan rasa cinta dan sayang. Jangan sampai cinta dan sayang ini hanya ada di dalam rasa pacaran doang. Waktu pacaran mah hidup bang, deh kondangan bareng, pakai baju samaan, kapelan, jalan gandengan tangan, gandengan hati-hati ayang beb, mesra banget. Ya Allah, kepleset hati-hati ayang. Coba udah punya anak 2-3. Ini minta dari kondangan bang, anterin apa? Berangkat cewek kalau bisa lu, udah repot. Ini pulang kondangan laporan tadi gue kepreset bang, maka lu kotok jalan. Ya Allah, cinta dan sayang berubah udah itu. Ini baru-baru doang pacaran tentu ditahan depan pacar. Dia hidup makan main suap-suapan. Udah jadi laki gini mah habis depan laki pratret, lantas pada engselnya, ngaku aja po. Iya, begitu. Prank ada bang, mau ngaji dulu bang. Ntar kalau hujan di bulan lo angkatin, kan sesuai buat gini. Ya ilah ilallah. Maka cinta dan sayang ini tumbuh melalui pintu pernikahan. Masuk ke situ apa yang dipertahankan? Pertama, cinta dan sayang. Melalui membina rumah tangga dengan apa? Pertama, tanamkan nilai-nilai ibadah. Ibadah yang mantap. Bini doyan ngaji, laki doyan ngaji. Kalau bini doyan ngaji udah paham banget bang, udah paham dah, udah tahu ilmunya ngaji. Laki doyan ngaji, ilmunya ada, paham, bener bang. Sebenarnya simpel membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Caranya bagaimana? Bini paham suami, suami paham bini, itu doang. Bener bang? Nah iya, sekarang kan godaan luar begitu banyak. Membina rumah tangga nggak segampang balikan telapak tangan kita, tapi godaannya juga cabut dalam macam-macam bang. Apalagi sekarang godaan ekonomi. Kerjaan rada susah, laki diempes-empes mulu. Kalau bini yang soleh mau doain tuh, laki ngojek subuh bangun dia bebenah dulu, sholat duha di jam 8. Lakinya mau berangkat mama, papa mau berangkat ngojek dulu. Istri yang soleh, iya papa, sebelumnya sarapan dulu udah tersedia nasi uduk sama jengkolnya. Silakan papa dimakan dulu. Makasih mama. Deh makan jengkol api kok sampai habis sarapan. Kalau begitu papa berangkat dulu ngojek. Dia cium tangan kok, seret plok. Ya Allah, istri yang soleha ngomong titip DJ ya pak. Ya Allah, hati-hati di jalan. Suami yang soleh balas jadi dores mama dengan dirinya doa restu. Berangkat, doain berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Doain kok biar selamat di jalanan. Udah ngomong aja, aku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Tuh yang penting selamat. Doain laki kita, ya Allah, sambil ngojek dia sholat duha, minta ya Allah laki saya lagi ngojek rezekinya, kalau masih di atas langit turunin apa, kalau masih di bawah bumi keluarin apa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih ada yang dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang halal haram halalin ngapa. Oh doa boleh kok, ada ngapanya, Tuhan juga denger. Lagi pulang ngojek, assalamualaikum mama, ya Allah setengah 12. Salam papa, jangan tanya dulu kalau bini yang bener mah, orang lagi ngos-ngosan panas. Iya, ambilin air 1 gelas, papa minum dulu. Oh biar adem, enak. 1 gelas air buat laki kita kok 100 kebajikan pahalanya. Bu Allah, kalau ikhlas tuh 2 gelas 200 enak. Nah 3 gelas 300. Yang dapat saya mau ember. Untuk orang ini tuh nih bang kokok bu keluar. Lu mau boleh nih lu mah. Udah tenangan dikit bang, gimana ngojek hari ini hasilnya? Alhamdulillah mah dapat 8 juta. Buang mati itu bingung mati. Dia melihat ke depan rumah, ngomong-ngomong motor papa kemana pak? Gua gade, ngojek saingan banyak. Ya Allah, adem rasanya indah.
Istri yang soleha malam Jumat udah kebet Yasin. Ya ilah Allah resep banget kita kebet dengerin Yasin wal Quran laki masuk ke dalam kamar. Sodaqallah lagi itu paham bang musuhnya begitu bini. Tumben-tumbenan malam Jumat Yasin bu Yasin laki yang Quran laki gua belum apa tadi dia tenggorokannya. Ya ilaha illallah harusnya paham kok. Tuh istri yang soleh punya anak bagaimana usah dia udah anak lagi nete ngaji nggak apa-apa kok mau nyusuin ajak kita lagi baca Yasin anak kita nangis pengen nete masukin ke dalam mukena sambil ngaji lagi baca Yasin ikutin terusin Yasin wal Quran lagi inna kalam yang mursalin tanzilal azizir rahim. Pas begitu makanya lu bocah gigit. Oh, dirasain nete malam mau nete siang lain. Ada gurih-gurihnya. Ya Allah, habis anak tidur babanya. Ya Allah. Ada bener kok layanin. Ada tetangga saya, teman saya kok itu lagi tengah jadi kita jorok banget ngajung batu. Kita ini makanya guru, saya nggak cerita bukan bohong apa. Kita lagi ngomongin sama bini kita, itu kita lari-lari. Ada tamu, assalamualaikum. Kita langsung repot, itu mah cerita beneran. Jawab salam kok agak jelas sih orang jawab lolokan. Itu kita ngelepek asal dengan salam itu bener juga. Langsung jawab ya bocah lu jangan dengerin cuma gak paham. Lari rumah. Ampun. Ini situ ya. Ya Allah. Ya enak ibadah bener rumah tangga bener alhamdulillah. Iya pokoknya trik-triknya. Bini bagaimana suami betah di rumah tahu paham. Idza nazarta ilaiha sarata dipandang sama suami mampu menggembirakan hati suaminya. Makanya empom ini dandan yang rapi. Goda laki luar berat kok yang goda bukan model kayak empok. Bu ilaha illallah. Bukan yang enak waduh sekarang kalau di luar ilaha illallah kok goda kita mau lakinya bini kagak godain mau dia. Makanya dandan servis tingkatin. Laki betah di rumah banyakin minum air daun sirih nih. Babakan diambang minum itu kok. Iya, makan dijaga jangan nanas, timun, becek. Ini bagaimana kita di rumah tidur kayak kucing kecebur. Depan TV jadi ngebrok kayak toko biasa. Ini lo dilang-langin bocah. Kita kata sakit makan doyan. Ini kalau lagi meriang bawa rumah sakit kagak baik. Bawa ke toko emas. Wah, beli 20 bang, bijak langsung. Ya bener-bener bang, lu pandai buat memorinya kuat ya. Baru kita ngomong aja juga neng, kalau abang hasil nih ya, abang lagi bisnis kan ya neng. Itu bang, ditanya mulu bang, udah hasil bang, berarti ada puyang. Masih tanya bang, udah cair bang, udah cair. Tinggal tanya kuat. Iya makanya, masya Allah luar biasa. Suami yang soleh gue paham bener. Maka suami yang soleh paham itu. Ya enggak, bagaimana? Laki dipandang orang cakep tergantung istri. Istri cakep dipandang orang tergantung suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian suami, suami juga pakaian istri. Quran mengibaratkan pakaian loh. Hebat banget bahasanya indah. Istri dan suami ibaratkan pakaian. Kenapa pakaian? Pertama, pakaian fungsinya buat kebanggaan. Saya bangga pakai jas, saya bangga pakai baju koko, saya bangga pakai kudungan, saya bangga pakai sorban. Kenapa? Pakaian fungsinya buat kebanggaan. Artinya istri dan suami harus jadi kebanggaan. Saya bangga punya laki dia. Biarin kata orang lain yang hitam-hitam gak apa-apa, yang penting keras. Tuh, orang bilang laki saya hitam, biarin hitam juga, yang penting keras ya kok. Keras kemauannya, buat dia kerja begitu. Ini biarin yang penting asal ditepak atau ngebut. Biar orang berkata suamiku, biarin aku yang berkata suamiku adalah laksana Arjuna bagiku. Begitu mestinya bangga. Seorang suami juga begitu, saya bangga dengan istri saya. Enggak, gue kata orang kayak budal kentut ngapa-ngapa. Yang penting istriku adalah laksana Sri Kandi bagiku. Begitu harus jadi kebanggaan. Yang kedua fungsi pakaian apa? Sebagai nutupin aurat. Istri dan suami harus dia nutupin aib keduanya. Ini yang kadang-kadang kan keceplosan ya po. Laki nggak kerja diomongin, mana ngomongan tempat tukang sayur banyak orang.
Ya ilah ya Allah, lu mah kok enak laki lu. Lu mah enak kok laki lu. Mereka aku sih enak, tadinya ada gede laki gua, sebenarnya lembut tadi ilah ya Allah. Ya kalau kita bangunin marah, bangun bang, bangun, lihat jam berapa. Emang salah empok, orang laki tidur suruh lihat jam. Salah itu, waduh. Iya, bangun bang, lihat jam berapa, udah laki lagi tidur suruh lihat jam. Empok aja yang melek, salah. Iya, nyari baru bangun rezeki lo habis patok ayam bang, no bang. Lah, lakinya memang ayam gue ngompanin. Ya salah itu kok. Kerja lu tidur mulu, lah bagus, oke tidur aja kerja gua. Ya Allah, inilah harus saling menutupi. Cantik orang di istri kita dipandang orang tergantung suami. Makanya jadi suami jangan pelit, jangan medit, bener kok? Nah iya, laki tuh. Ini suruh dandan cakep, suruh penampilan keren, tapi modalin kagak. Iya modalin. Perempuan sekarang tuh memang perempuan kan perhiasan. Perempuan tuh perhiasan harus dipoles terus biar cantik. Bedaknya aja macam-macam. Perempuan sekarang ada bedak Mars, Bambo, Ultima, bedak Revlon, Ultima 2, Ultima 1 tuh. Itu ada nomornya, mereknya lain-lain. Ada nomor 1, 2, 3. Harganya beda-beda. Yang nomor 3 75.000, yang nomor 2 100.000, yang nomor 3 175. Nomor satunya tuh nyari di sana bu ada di tempat KTC, tempat emas ada tuh lantai 8. Pergi untuk cari. Ayo bedak Mars, Bambo, cakep. Ada lagi bedak yang mereknya keluaran baru namanya Nyebelin. Oh iya Maybelline kok, ada Maybelline. Wardah apalagi ya, Masya Allah cakep itu dan makanya sunnah beliin baju baru bini 6 bulan sekali. Bener kok? Oh, iya, beliin. Ini jangan kayak juga cembur. Wajar pihak pakai sambung peniti. Itu nyambung udah. Malu dasar sombong pakai dipakai. Jangan saling sepupunya istri, laki modalin lu bang. Begitu musuhnya. Ajak bini kita ke mall bang. Sekarang udah zaman modern. Beli BH yang pakai remote. Wow, ada dapatnya tuh kayak kebuka pelaku. Coba ya remote tadi buatin bocah. Iya, kan ada yang ngomong orang-orang bininya siapa sih orang enak dilihatnya ya Allah. Ngajinya rajin banget pakai baju kudungannya biru muda, bajunya biru, Masya Allah. Sama laki hormat nurut, pulang ngaji cium tangan. Ada yang ngetuk di belakang itu bininya RW. Tuh. RW itu bawa cakep. Tapi ya sedikit orang ngomong, bini siapa sih lo itu pendek, gue yang lawan lo laki, gue yang cantik banget, itu bininya angsip. Itu bawa-bawa ikut juga. Bener bohong. Lelaki biar cakep dipandang orang tergantung bininya juga. Artinya apa bisa mematesin itu enak luar biasa. Bahkan Quran bicaranya lebih dari itu, tapi bahasanya indah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu laksana sawah bagi kamu. Ini buat laki-laki. Istri-istrimu laksana sawah bagi kamu. Datengin itu sawah lo, kata Quran begitu. Pacul itu sawah lo. Mau pacul sambil mundur juga nggak apa. Yang penting dipacul sawah sendiri. Jangan jalanan orang dipacul. Bener bang? Nah iya. Jadi istri laksana tanah sawah. Kayak sawah. Namanya tanah sawah kan macam-macam bang. Ada yang digali langsung rembes, dipaculin, ada yang di dalam luar orang kaya. Ini tanah sawah, kan namanya tanah ini bang. Iya, bocah udah ngerti ngomongin tanah ini. Jadi laki itu bagaikan petani, datengin sawah kita, ya enggak, paculin tuh sawah. Teknik memacul tergantung kita. Kalau pengen kuat, ini di atas, kita di bawah. Itu kalau pengen kuat, bersubuh kuat bang. Ini di atas loteng. Kuat. Ya kira ada. Ayo. Ya jelas itu ayatnya, bahasanya indah. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu tuh. Jadi kalau istri-istrimu banyak. Karena ayatnya begini ya bu. Ya mak iya. Ini kadang-kadang nih jujur aja banyak usaha yang nggak mengupas. Ini enggak surah An-Nisa itu bu jelas banget pak. Ya enggak, tankihu
Makobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ini nggak dikupas. Karena kalau dikupas ini jelas bang, ya enggak, nikahilah olehmu, ya enggak, dari perempuan yang baik menurut kamu 2, 3 atau 4. Tuh, makanya 1 disebut terakhir. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau pada sanggup adil 1 aja, maka 1 yang terakhir. Yang disebut pertama kan masna 2, 3 atau 4. Nah, boleh-boleh aja bagi yang mampu, bener bang? Ya iya, jangan diprotes ini ayat. Oh iya bener, kan aneh poligami diseminarin. Apa itu poligami? Buat merendahkan perempuan, berharkat terhadap perempuan? Enggak merendahkan, kan bagi yang mampu. Ya enggak, kalau nggak mampu 1 aja udah cukup. Kalau 2, 3 berantakan dari masalah hancur jadinya. Ya 2, 3 atau 4 kan begitu. 1 kalau kagak mampu, begitu bang. Nah kalau cowetnya 4, ulegan 1, rapi sambal. Nggak ngulang sini ngulang. Kita gak ada yang mau ngalah perempuan. Emang lo bisa dong perempuan punya suami 3? Salah. Cowet aku ulegannya 4, pecah cowet. Nah, iya. Jadi kalau memang nggak mampu cukup 1 aja, alhamdulillah. Itu 2, 3 bisa aja. Kalau bagi yang mampu, enggak orang dulu kerjanya kan ngapain bang? Nyawa doang, macul doang, pulang lagi macul nyawa. Tapi lihat 2, 3 gini berakur semua kompak. Nggak ngapa-ngapa, tapi jangan diprotes. Poligami itu nggak boleh merendahkan harkat martabat perempuan. Enggak. Kalau bagi yang mampu, yang nggak mampu mah jangan. Yang berpuyang kita, ini bang, buat lo aku aja ribet. Udah begini galak banget bini, buat bini galak banget. Jadi kita ini galak banget. Lu kalau salah diikat bininya dilemparin sumur. Dua ilah Allah 3 hari gak kasihan juga ya. Pas dikerek bohong bulat banget. Yang naik ke atas bukan bininya, jin. Buat lah iya gue gak kuat di dalam. Baru 3 hari gak ngapa ada bini lu di bawah. Wah lu baru 3 hari gak kuat apalagi gua. Iya. Masya Allah, kita kepengen ada nilai-nilai ibadah diterapkan. Ngaji dah, ilmunya mah itu dah. Kewajiban suami adalah haknya istri. Haknya istri, kewajibannya suami. Maka dari itu kita bisa menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Kenapa? Tapi godaan memang banyak berumah tangga. Kalau Mpok Mimi, Bang Ilmi ini udah jadi, ya enggak, masing-masing deh tuh. Masing-masing udah, orang tua cuma jadi wasit. Ini kadang-kadang rumah tangga kenapa bisa hancur? Salah satu dari keluarga juga. Bener bang. Ya enggak, kadang-kadang aneh. Lu boleh tahu rumah tangga gua ribut masalah ini silahkan, tapi jangan nyampurin. Terjadi di mana-mana nyampurin. Tuh makanya bini nih berantem sama kita, laki pulang ke rumah orang tuanya, suruh pulang lagi. Pulang lu ngapain di sini? Ada laki lu begitu, jangan ditanggap. Begitu mestinya enak dilihat. Lari masalah rumah tangga masing-masing semuanya. Kecuali kalau krusial sekali baru mungkin keluarga turun tangan. Kalau masalah ya ekonomi biasa bang, godaan tantangan ada aja. Ya kan yang banyak maunya bini sekarang mak, yang banyak bini maunya digosok-gosok sama tetangga bang. Mau lihat ya bang, mau lihat ya bang, mau lihat bang, no dia bang, dia kalau ngomong apa enaknya bang, ini baru itu baru bang ini bang. Nah itu kita paham ke situ, enggak kita ambil konsep sederhana. Apa itu konsep sederhana? Antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Kita mampu beli motor, mampu nih, tapi kurang butuh buat apa? Udah ada motor yang lama. Sebaliknya kita butuh banget motor, tapi kita nggak mampu, jangan maksain. Ini sekarang maksain bang, ya enggak? Maksain kredit semua, motor kredit, mobil kredit, maksain airah, PHK, habis dah, ya enggak? Diongsok utang, kemarin, maksain airah apa? Putus jalan, airah tidak nyari jalan pintas. Ini suruh jaga lilin. Lu jangan neneng, termanggung operasi. Allah, dia keluar dari tembok jakosen. Tembok jakosen. Mana tembok udah diaci, gua baru kamprot doang. Gua apa jakosen. Allah, duit agak dapet, bakrak tuh pantat.
Kita kepengen, ayo bang, konsep sederhana. Islam udah ngajarin kok. Kita kemampuan, keseimbangan itu ada. Mampu dan butuh itu pasti. Orang semuanya punya pengen, bener bang? Kita semua punya pengen. Tapi yang mana yang paling kita utamain? Ayo, utamain keinginan, kepentingan yang lebih penting. Kita pengen berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bini doyan ngaji, laki doyan ngaji. Jadi paham dua-duanya. Insya Allah, kalau udah paham dua-duanya, insya Allah terwujudlah sakinah mawaddah warahmah. Orang berumah tangga seperti orang berlayar di tengah lautan. Gak mungkin airnya, ombaknya tenang, suasananya adem, pasti ada ombak yang besar, pasti ada badai yang besar. Nah, modalnya adalah seorang suami. Bahkan Rasulullah SAW kebahagiaan dari ukur dengan kekayaan harta yang begitu banyak. Sahabat Anas bin Malik cerita, saya bertahun-tahun membantu rumah tangga Rasulullah. Saya belum pernah dengar rumah tangga Rasulullah itu ada sendal terbang, piring melayang, ada penggorengan ngitir. Belum pernah. Kenapa? Karena yang diterapkan beliau nilai-nilai agama. Dan beliau berani berkata, baiti jannati, rumah tangga kuasana surga bagiku. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan semua. Istri paham akan kodratnya seorang istri, dan suami paham akan kodratnya seorang suami. Insya Allah nilai agama yang diterapkan, kelar melaksanakan akad nikah, berarti seorang laki-laki ketika sudah mengijabkan ucapan ijab dan kabul di hadapan Pak Penghulu, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung harus goyang harus itu malaikat seluruhnya mengucurkan air mata. Kenapa? Karena seluruh dosa-dosa sang istri akan ditanggung penuh oleh sang suami. Ini bu, yang ngeri. Bener. Kita laki-laki bang jadi suami bikin dosa nih ya, cuma buat kita doang dosanya. Tapi kalau seorang istri bikin dosa, dia dapat, kita juga dapat. Itu yang ngeri. Bener cing ya, anjing kegayaan. Kita bikin dosa laki-laki nggak di pacaran, dia kawin lagi, dia selingkuhan, ya dosanya buat dia doang. Istri nggak dapat apa-apa. Tapi seorang istri berbuat dosa, bukan hanya dia, suaminya tanggung jawab dunia akhirat. Wah itu kok. Makanya Nabi kelar Idul Fitri itu kan malaikat Jibril doa, dia ngaminin salah satunya itu. Jibril doa, Nabi yang ngaminin, ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, terawihnya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Rasulullah ngaminin, amin. Karena berat tanggung jawab seorang suami. Makanya kelas banyak itu tubruk langsung hati kita. Raut tangannya banget, redoin bang. Maafin nomor gitu, saya sering pantatin mulu. Gua ada nangis, bang Ibet gerung-gerung. Lebaran 3 hari belas habis, manyuh lagi. Ya Allah, kenapa? Karena memang itulah tanggung jawab seorang suami. Berat dunia akhirat. Tapi dengan kita mengimbangi seorang istri yang paham pengertian, suami yang pengertian, insya Allah aman. Istri jangan mudah terpengaruh omongan orang. Kadang-kadang la ilaha illallah, laki ngayat keluar kemana mulu nyalok, ada aja omongan orang laki lu no, lihat no, kemarin bohong orang. Ini perempuan jauh jeji dia orang. Ada yang model begitu ya, kagak tahu ngomong orang gojek. Siapa juga ceritanya yang tangkringin, bener bang? Ada aja kuping jangan tipis kok jadi buan ya. Iya, mulut orang begitu banyak, kuping kita cuma 2. Ya enggak, daripada capek mikirin omongan orang mulu kita masukin kuping, tutup kuping. Ya enggak, kalau dia sudah ketahuan dengan mata kepala kita sendiri dia nikah lagi. Laki maupun yang sudah kawin lagi nih, laki ya udah kawinnya ketahuan ngomong. Umpama nih laki udah kawin lagi nih ya, kalau dia punya bini lagi nih umpama nih ya, umpama nih laki udah kawin lagi ya enggak, ketahuan sama kita ya enggak. Laki enggak marah langsung, iya emang gua salah. Ya, nah iya coba kalau enggak begitu kok, ini enggak ya bisa capek bang, batin dibohongin capek karena gini capek, batin bang dibohongin, lakinya ngomong lu ada yang dibohongin capek, apalagi gua yang tukang bohong. Ya Allah, masya Allah bohong. Ya mudah-mudahan enggak laki kita aman-aman aja. Yang penting servis tingkatin betah di rumah, lagi pulang dari mana-mana langsung aja udah ya papa ada apa mama kemon gitu aja ya enggak, manda aja kok manda. Iya, terus begitu ya istri kalau marah-marah nih Mbak Mimi, kalau laki kita marah-marah istri marah-marah, umpama Bang Ilmi Mbak Mimi marah yang gak marah, udah jangan ditimpalin.
Bini mah kalau marah jangan ditimpalin, ajak aja ke kamar. Bang Ilmi, iya. Itu dulu aja ngomong, harus dia marah-marah mata gue udah. Abang Ilmi telanjang bulat di depan dia. Ya iya, Abang Ilmi joget-joget aja depan Bang Ilmi, joget aja telanjang bulat. Bangun nggak jadi marah itu mah. Bener, abang praktekin coba. Bener bang, dia ngomong aja ke kamar abang telanjang depan dia, abang joget-joget aja. Kagak marah tuh bini. Gampang, ya bang. Laki juga marah-marah kok jangan ditimpalin, aja ke kamar Bang Rayu. Ya enggak, ablag aja mana bang. Pilihan kanan apa yang kiri. Silakan mau abang cocok ya, yang mau abang geser nggak ngapa. Bang, laki udah gitu juga bang, udah teklok aja udah dia nggak bakal marah kok ya. Laki mah gitu bang, ya akhirnya, akhirnya bang ya, udah pomanda aja, iya. Artinya apa? Nggak ada timbul masalah berlarut-larut jadi ribut. Wah, masalah sepele. Mudah-mudahan enggak Abang Hilmi udah paham, Mpok Mimi udah paham. Karena kita tahu enggak jadi bekal ilmu agama melalui pesantren, melalui madrasah. Insya Allah enggak menjadi suami yang soleh, istri yang soleha, dan insya Allah menjadi bidadari surga. Alhamdulillah. Kalau sudah bidadari surga, masya Allah. Enggak sayangi istri, ya kan begitu lagunya ya. Jangan kau sakiti tangisan istri, tangisan bidadari. Tuh, Mpok kalau pengen minta duit nangis aja. Iya ngomong depan lakinya, bang, dia masa belum nangis depan laki. Ini liatin di bang, bidadari lagi nangis begitu. Iya, masya Allah. Seorang suami, ustadz, kiai, istri juga harus paham. Tuh, kalau suami ceramah udah pakai sorban merah, itu udah kode po. Nabi kalau udah pakai sorban merah itu udah mau perang. Makanya po udah siap-siap di rumah. Tuh, enggak laki pulang nih ketahuan yang pakai sorban merah, kode tuh pengen ngajakin perang. Tuh, neng cepetan buruan kita perang. Bininya ngomong, bang, maaf saya merah juga ya. Agak jadi perang. Mudah-mudahan enggak semuanya ada nilai baiknya, semuanya ada melalui ilmu agama, paham akan ilmu agama istri dan suami. Insya Allah mudah-mudahan saya pengertian diterapkan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kalau masih muda masa cinta-cintaan, bener bu? Masih ada cinta-cintaan, masih muda mah I love you, ya enggak? Kalau sudah nenek-nenek laki-laki yang ada warohmah, timbul kasih sayang. Sayang sudah pasti cinta, cinta belum tentu sayang. Insya Allah rasa sayang yang diutamain. Istri sayang lahir batin buat suami, suami sayang lahir batin buat istri. Dengan nilai agama dasarnya, mudah-mudahan membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang bahagia. Mpok Hilmi, Abang Hilmi, sama Mpok Mimi, mudah-mudahan besok, ya enggak, kita doain terus panjang jodohnya, kekal jodohnya sampai maut memisahkannya. Amin ya robbal. Intinya mah kita pada paham semua, kita pengantin lama semua udah paham, tahu enggak, keluarga udah pada tahu semua. Tinggal kita tuh keluarga, saudara menasihati, seorang istri menasihati pengantin baru, dinasihatin, diingetin, dia begini-begini, diajarin baik-baik. Kita orang tua hanya sudah jadi wasit menjadi membina rumah tangga anak-anak kita. Kita pengen semuanya, enggak, kita dapat keturunan yang cucu dapat kebajikan. Itu banyak. Alhamdulillah 18 terobiah. Alhamdulillah. Wah ini mah udah habis kuota. Habis kuota. Ya alhamdulillah. Lagi emang orang tua begitu. Pak saya aja satu emak 13. Satu. Karena kan 13. Wah empuan semua sudah mati dia. Jadi laki ngumpil semua. Banyak kalau dia lah jangan dulu ingat baca. Saya dulu mah anak banyak banget. Mandi satu anduk 5 benang 4 begitu. Iya, dikelilingin, maunya diputer. Makan ya orang zaman dulu masih sekepel, rame-rame itu. Mak kreatif orang dulu mak. Nasinya sekepel, mengkudunya 3 bakul dia. Itu mengkudu diurus, akhirnya nasi ke urut gak mengkudu. Makan kerupuk cetong kan itu, alhamdulillah itu sampai sekarang. Iya, makan daging susah banget. Emak, engkau melihara ayam banyak itu, wow, susah banget kita mau motong ayam. Dicari dulu yang buat wondor. Ketangkong apa? Yang udah jalan yang moge tuh, yang udah pirang kapuran patahnya, dipotong. Jadi dipotong. Alhamdulillah kalau kena flu burung sehat aja.
Iya, orang dulu begitu makan daging susah, ngarepin tahlil doang. Iya, asal dari mati, ini akhirnya nggak kasih nama, untuk babak lu tuh, kan gua besek bola gua, mau pengen makan daging sama tuh, daging sekepel kok, dipegang mainnya, yang berebut lo, berebutnya, sini, dikopetin mana nih, sejuring, lo berasa daging kecap doang berasanya, dikopetan. Ya Allah, udah segitunya rasanya orang dulu. Tapi hebatnya orang dulu begitu hebat banget, luar biasa bang. Anaknya banyak, agak rasa susah, hidup semua. Masya Allah. Pernah 3 bulan udah makan daging, mau gede mati ya? Gak ada itu yang boleh mau. Enggak, ini mau gede mati apa? Bapak mandi sorban, caranya sorban. Mandi betul dengan bapak. Alhamdulillah mandi gak mati bang. Marbot tiba-tiba tutup di masih gak mati. Alhamdulillah, ya makan daging lagi. Ya Allah, makanya luar biasa. Contoh orang-orang tua kita dulu membina rumah tangga, masya Allah. Dulu emak nih diomelin sama bapak, emak kita berantem sama bapak, kita ingat banget ya, ya enggak? Mampus, udah jangan, udah begitu gua ngomong, jangan bang, ampun bang, udah bapak, ya gua minta maaf begitu, minggu sekarang mak, wain, udah dampar bang. Dampar, matiin sekaligus matiin bang. Lu matiin sekaligus tanggung lu dampar, matiin. Begitu. Lu sekarang mah matiin. Gua tau kalau mati lu kawin aja, matiin. Wow, makanya jangan pakai ditimpani orang begitu. Orang lu masih orang tua takut orang tua untuk kita nih. Buat tolongin sama emak, ditolongin mak, gitu. Kalau jangan nolongin, iya bang, udah bang, udah jangan bang, malu begitu. Orang sama juga deh, jangan, iya bang, iya nurut banget. Orang mak buat tabok aja bang, tabok, pilih malu tabok bang. Ini itu sama bunuh kali gue ya. Masya Allah, mudah-mudahan yang itu kan yang agak ngerti agama, tapi yang ngerti agama insya Allah aman, amin. Mudah-mudahan berubah. Perempuan, wanita lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Itu doang nggak? Perempuan lahir ke dunia bawaannya itu kodratnya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada gurunya ustadznya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada ustadznya yang bilangin, yang ngaji di majelis sekali. Yang nggak hilang mata duitan. Itu udah bukan matre, emang udah kodratnya begitu. Ini mata duitan, makanya nyari bini yang bisa nyari duit, susah duit. Ya, duit juga kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Ya Allah, itulah bini yang bisa nyari duit. Ucapan bang duit siap. Udah umpetin ketahuan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya, kita punya istri yang jujur, suami yang jujur, amin. Kedua mempelai, sakinah mawaddah warahmah, udah. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua.